Kita memasuki chapter 13, yaitu Design for Manufacturing. Sebelum kita ke sini, perlu kita lihat dulu posisi chapter ini ada di mana terhadap development process ya. Yang ada di sini kita lihat ini ya. Ini adalah development process, the product development process. Jadi proses mengembangkan itu ada total ada 6 ya, mulai dari 0 tapi sampai 5. Kemudian chapter 13 kita lihat di situ ada di sini ya. Kalau tarik garis lurus, nah dia mulai dari fase kedua nih. Gitu ya, sistem level design. Sebelum ke detail, kita ke sistem level dulu secara umum gitu ya. Sistemnya seperti apa, input, proses, output, fungsinya seperti apa. Nanti baru detailnya itu seperti ada apa namanya kayak dimension, bobot, dan lebih detail lah intinya. Nah, kemudian di mana posisi chapter ini, dia dimulai dari sini sampai ke sini, sampai berakhir. Di situ ada kata kuncinya adalah manufacturing. Kalau bahasa Indonesianya membuat ya. Jadi design for manufacturing itu sebelum kita membuat, kita harus mendesain dulu. Gitu. Apanya yang didesain? Nah, misalkan mendesain tata letak, misalkan mendesain urutan, kemudian juga ada memodifikasi komponen sebelum dimanufaktur. Komponennya di komponen misalkan secara ini ya, spesifiknya kita lihat di sini. Di sini secara spesifiknya mengangkat contoh, ya ini dia contohnya tentang manifold ya. Manifold itu jalur ya untuk menyuplai udara dan bensin, udara dan bahan bakar. Tidak hanya bensin ya, diesel juga bisa. Yang penting bahan bakar dan udara, oksigen dialirkan ke ruang pembakaran. Nah, Anda lihat di sini. Nah, di sini ini kan bentuknya V ya. V8 biasanya. Nah, di sini dibakar di piston di sini. Ini gunanya untuk mengarahkan masing-masing piston gitu ya. 4 di sini, 4 di situ. Biasanya seperti itu. Kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti V6 ya. 3 di kanan, 3 di kiri. Diarahkan, dicampur, kemudian diatur gitu ya. Jadi manifold ini gunanya untuk mengatur. Oke, kembali ke apa tadi? Jadi di sini mendesain desain for manufacturing itu tidak hanya tata letaknya, tapi juga sampai ke komponennya. Komponen seperti ini. Tetapi mendesainnya itu bukan, desain manufaktur itu bukan mendesain properties, misalkan ini harus lebih besar atau harus lebih kecil. Ya bisa ke arah sana, tapi itu adalah pilihan yang terakhir gitu ya. Nah, di sini maksudnya awalnya ya originalnya itu kan dia aluminium ya, yang ini. Aluminium. Kemudian di redesign menjadi dia memakai termoplastik komposit gitu.
memang ada perubahan properties ya, sifat-sifat material yang mana ini logam ya. Aluminium itu termasuk logam apa non logam itu? Aluminium, sementara ini termoplastik pasti ada properties yang berubah tapi tetap memenuhi syarat minimum, misalkan tahan panas, tahan guncangan, kuat. Nah, makanya dia ada dia komposit gitu ya, campuran. Jadi tidak murni ya, tidak murni plastik tapi ada campuran. Otomatis propertiesnya berubah. Nah, terus tujuannya apa? Gitu, redesign. Kenapa ini dirubah? Kita masih dalam konteks ini ya, dalam konteks design for manufacturing. Jadi seolah-olah ini design for manufacturing atau mendesain komponen gitu. Bukan ya. Jadi kita bukan mendesain komponen, kita mendesain manufacturing. Tentunya ada tujuan. Jadi komponennya sudah ada gambarnya, tetapi kita rubah sedikit saja gitu ya, terutama demi cost gitu ya, demi biaya economically. Dan itu ditulis di sini ya. Di sini ya, manufacturing cost is a key determinant of the economic success of a product. Jadi biaya manufaktur adalah kunci yang menentukan sukses secara ekonomik gitu. Economic sukses. Kalau sukses secara ekonomik itu bahasa Inggrisnya jadi economically ya. Tapi di sini hanya economic success of a product. Tapi ya 11-12 di di bab 1 ya kalau nggak salah. Di bab 1 itu kan di sini ya ditanya perusahaan yang sukses ya, waktu itu definisi perusahaan sukses apa yang Anda kejar gitu. Misalkan Anda membuat ini dia ya. Anda mau membuat startup, kemudian Anda tentunya punya definisi sukses sendiri. Produk ini akan sukses ya, atau successful product development. Pengembangan produk ini akan sukses. Apa yang akan Anda titik beratkan di antara ini? Nah, di chapter 13 adalah ini. Yang paling gampang ya. Jadi si penulis ini sebenarnya dia punya banyak karakteristik yang disebut dengan successful, namun di sini si penulisnya langsung saja ke arah economic success. Tapi of a product ya, bukan of product development. Cuman kan ya tadi saya bilang 11-12 gitu. Jadi jangan menyimpulkan ya, menyimpulkan terlalu dini bahwa penulisnya ini hanya sekedar ekonomiknya saja gitu yang kita lihat di sini ya. Gitu. Jangan menyimpulkan si penulisnya hanya berfokus ke sini. Sebenarnya enggak juga. Nanti di beberapa lembar ke bawah itu ternyata tidak hanya ekonomik tapi juga kualitinya juga dipertahankan. Namun ada quality, ada waktu ya. Misalkan kita biayanya ditekan gitu. Tapi apa dampaknya? Dampaknya akan telat misalkan. Pengembangan produknya telat yang harusnya 6 bulan gitu. Cuma karena benar-benar ditekan, akhirnya jadi 1 tahun baru selesai. Ini nggak benar juga, jangan seperti ini juga gitu ya. Kita cari win-win solution-nya dan itu win-win solution diselesaikan dengan optimisasi.
Ya, optimization itu linear programming, nama mata kuliahnya operational research. Kalau di Indonesia-nya riset operasi. Di situ bisa kita win-win solution, cost-nya cost versus time gitu ya. Jadi ya jangan terlalu telat, juga jangan terlalu mahal cost-nya. Nah, kalau manufacturing cost gitu ya is a key. Ya kalau produknya dikatakan ekonomik sukses, begitu maksudnya. Kalau produknya ingin dikatakan sukses dalam hal ekonomik, maka cost-nya ya menjadi kunci gitu. Kalau mau sukses ya cost ini adalah kunci sukses dalam kategori sukses dalam hal ekonomi. Gitu maksudnya. Nah, tapi tadi saya bilang seolah-olah si penulis ini semua apapun yang dia lakukan serba yang penting ini turun. Seolah-olah seperti itu. Enggak ya. Enggak juga. Yang penting sebenarnya customer need ya di chapter berapa itu kalau kita lihat sebenarnya itu customer need. Meskipun mahal, yang penting ada customer need-nya, jadi nggak bangkrut gitu ya. Di artikel banyak kok, coba Anda search itu mengapa banyak startup bangkrut. Salah satunya yang paling besar adalah tidak ada customer-nya. Ya, itu 42%. 42% mengapa startup bangkrut karena tidak ada customer-nya. 42%. Nyaris setengah peluang. Oke, baik, ini saya tutup saja. Yang penting kalian sudah paham posisinya di mana desain for manufacturing dan bagaimana kontribusinya ini terhadap product development process. Maksudnya sepenting apa gitu. Apa pentingnya kita membahas ini dalam proses pengembangan gitu. Nanti akan ketahuan. Tapi tadi kita sudah sneak peek ya, sudah sedikit mengintip ya. Di sini kita mengintip mengapa desain for manufacturing itu penting. Ini salah satunya ya. Ini salah satunya faktor mengapa penting, yaitu economic success. Apalagi di sini juga ditambahkan economically successful design. Oke, kita tarik lagi ke atas. Saya akan sedikit banyak membedah buku ya, paragraf demi paragraf. Tapi ya sebisa mungkin saya singkat ya supaya nggak terlalu detail. Yang penting esensinya dapat. Jadi di paragraf yang pertama ini hanya contoh ya untuk menceritakan ini dan menceritakan yang di atas itu ya satu kesatuan. Jadi General Motor itu memproduksi sekitar 3.500 every day. Satu hari dia harus memproduksi 3.500. 3.500 apa? 3.500 mesin gitu. Yang di atas tadi kan. Ini sebanyak 3.500 per hari. Nah, satu mesin ya satu apa namanya? Satu manifold, ini kan namanya manifold. Satu mesin, satu manifold. Berarti kalau 3.500 ada 3.500 manifold. Nah, facing such high production volume, the company had a strong interest in reducing cost. Jadi si company merasa sepertinya ada yang harus dikurangi ya cost-nya. Ada nggak gitu? Ada nggak peluang untuk kita mengurangi? Karena 3.500 ini lumayan signifikan begitu ya untuk pengurangan misalkan. Kalau pengurangannya
Misalkan hanya $0,5 saja. Lumayan 0,5 dikali ini, terus dikali berapa hari? Misalkan kalau 100 hari ya lumayan kan? Bisa hemat berapa dolar gitu. Tapi kan nggak mungkin kita hemat masa cuma $0,5, nggak mungkin, pasti ada kategori lain ya. Misalkan $0,5 ini dalam kategori material, terus $0,5 lagi dalam kategori mesinnya, terus man gitu. Terus apa lagi? Kan ada 3M apa 5M gitu ya. Ada metode, ada modal. Ya, yang terakhir tuh environment ya, lingkungan. Jadi kalau ini 0,5 kita bisa hemat, 0,5 bisa hemat, 0,5, 0,5 dikali 5 jadinya $2,5 kita bisa hemat. Dikali ini, dikali ini. Lumayan kan, meskipun mungkin hemat $10.000 tuh no problem lah, daripada nggak hemat gitu kan. Nah, jadi interest, tertarik untuk mengurangi biaya apa? Biaya pembuatan mesin atau biaya mesin itu sendiri, while simultaneously enhancing its quality. Sambil dia bareng-bareng ya, memperbaiki kualitasnya. A team was formed to improve. Jadi ada timnya dibentuk untuk menginvestigasi, untuk pertama untuk mengidentifikasi dulu peluangnya, bisa nggak cost-nya dikurangin. Nanti kalau ketemu ya setelah diselidiki sepertinya bisa nih ada peluang gitu. Nah, baru disidik ya. Jadi ada selidiki, ada penyelidikan, ada penyidikan. Nah, penyidikan itu sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti ya. Jadi tim ini dibentuk untuk memperbaiki apa tuh, one of the most expensive subassembly in the engine. Salah satu yang paling mahal dalam hal subassembly. Apa itu subassembly? Gitu. Ada assembly, ada subassembly, subassembly. Subassembly itu perakitan yang lebih kecil lagi gitu ya. Lebih kecil. Misalkan ini adalah assembly, ya, subassembly-nya adalah yang ini. Baut ini dipasang ke sini gitu ya. Ini juga dipasang. Tapi kalau udah jadi namanya assembly gitu. In the engine titik 2 katanya adalah di air intake manifold. Ini yang katanya one of the most expensive. One of the most expensive subassembly in engine adalah the air intake manifold. The intake manifold's primary function is to route, ini tadi saya udah jelasin, mengarahkan si udara. Ini harusnya ada udara dan udara saja ya, karena bensinnya ada di dalam injection. Biasanya seperti itu ya. Kalau yang direct injection itu injeksinya ada di dalam sini. Tapi kalau kita lihat di sini, biasanya sih di luar ya. Mobil-mobil yang umum itu, kalau direct injection biasanya ada tulisan DI gitu. Tapi kan di sini nggak ada. Nggak ada tulisannya, berarti ini umum. Ya seharusnya tidak hanya udara, tapi dia juga road the air and the fuel, the gasoline or fuel from the throttle to the intake valves at the cylinders gitu. Dari throttle, di mana throttle-nya? Bisa jadi dari samping sini ya. Di sini ada throttle, terus ya ada udara masuk. Nah, terus baru di sini biasanya ada injeksinya.
udara ke sini, dia nyemprot ya, terus kebawa ke dalam piston di bawahnya. Oke, di original and redesign intake manifold assembly are shown, ditunjukkan di sini. Ini adalah original, ini adalah redesign. Jadi meredesain manifold. Ya, jadi saya katakan design for manufacturing itu memang mengubah desain komponen, tetapi bukan esensinya. Justru esensinya dipertahankan, seperti misalkan lebarnya ini, diameternya itu sama. Terus apa yang membedakan di sini? Ya misalkan ini muncul ya, yang tadinya nggak ada terus ada. Di sini kan nggak ada yang originalnya. Terus material dari aluminium ke termoplastik. Ini juga hilang menjadi ini. Oke, ada lagi. Banyak ya. Ini masih sama. Bautnya ada 3. Masih sama. Itu ya. Jadi desainnya yang secara esensi seperti diameter itu nggak akan berubah, apalagi jumlah ini ya. Jumlahnya kan sama 6. Masa di sini 6 terus ini tahu-tahu jadi 3 hanya demi cost? Nggak juga seperti itu ya. Hanya demi menurunkan cost besar-besaran terus jadi 3 silinder gitu, yang tadinya 6. Esensinya tetap sama ya. 6 itu dipertahankan, 6 juga diameternya dipertahankan, terus diameter ini juga dipertahankan. Terus apa yang dirubah? Ya itu ini yang tadinya di assembly ternyata digabung kayak seperti ini misalkan. Ini digabung aja gitu. Terus yang tadinya cara pembuatannya dengan cara cast, terus di mold, nggak berubah cara pembuatannya demi cost. Gitu ya. Kalau cast ini butuh panas yang sangat tinggi ya. Aluminium itu kan biasanya 900 ya. 900 derajat dia meleleh. Tapi kalau termoplastik ini paling berapa? 600 ya. 600. Mungkin 500 sampai 600 lah. Kalau botol minuman itu mendidihnya 300. 320 gitu ya. 300 ini mendidih ya, bukannya meleleh. Kalau meleleh itu 200-an. Gitu. Kalau mendidih, plastik mendidih itu 320 derajat Celcius. Kalau ini 210 ya, 210 itu udah meleleh. Ya, ini bisa dilihat di mana 3D printing ya. 3D printing kan dia pakai plastik. Melelehkan plastik itu sekian. Mulai dari 210. Gitu ceritanya. Nah, untuk menghasilkan panas gini dibandingkan dengan panas yang 900, tentunya lebih murah ini. Lebih murah membangkitkan atau memanaskan sampai 210, lebih hemat daripada energinya, lebih hemat daripada energi yang dipakai untuk memanaskan 900 gitu. Ini hanya 1 lembar, panjang banget ya ceritanya. Intinya itu ya, studi kasusnya itu untuk ke beberapa lembar ke bawah. Tapi ada juga contoh lain selain manifold ini. Di sini menceritakan tentang mengapa DFM ini menjadi the most common of these methodologies gitu. Ini kenapa sih kok
jadi the most common, yang paling umum digunakan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan gitu. Kalau the most berarti ada metodologi lain dong selain design for manufacturing. Berarti ada selain DFM. Ada ya kalau kita lihat di daftar isi tadi ya, yang di bab 1 di product development process tadi yang sampai fase berapa? Sampai fase 5 tadi, dari 0, 1, 2 sampai 5. Itu kita nemuin DFE ya, design for environmental gitu ya. Kita mendesain produk untuk mempertahankan lingkungan, DFE. Gitu ya. Jadi timbul pertanyaan, berarti ada dong selain DFM, ada namanya DFE. Tidak hanya DFE saja. Nah, yang lain-lain ada di sini. Bagaimana kita mendesain supaya bisa dipercaya, reliability, bisa diandalkan, diandalkan, kemudian robust, serviceability. Nah, ini ada nih di chapter setelah ini ya. Design for environmental. Kalau ini yang sekarang. Gitu. Jadi memang ada ya. Pertanyaannya kan tadi berarti selain DFM ada selain DFM ini. Terus ini kenapa bisa muncul banyak banget ya? Gitu. Ini muncul karena ini customer need. Aduh. Customer itu kan beli barang kriterianya banyak. Ada yang karena yang paling gampang itu customer beli barang karena murah, itu yang paling umum. Yang paling langka itu beli barang karena dia cinta lingkungan. Ini paling jarang ini. Kalau saya 50-50 ya. Dulu saya memang yang paling murah lah. Saya tidak peduli lingkungan. Nah, sekarang saya sudah peduli. Saya beli barang yang tidak mengotori lingkungan. Gitu. Contohnya ketika saya beli barang, terus dikasih plastik, saya nolak. Nggak usah pakai plastik. Saya masih punya kantong gitu. Kantong di jaket misalkan. Oke, jadi sekali lagi, kenapa ini kok bisa banyak sih? Ya karena ini customer need. Nah, cuman ini kebanyakan dari para pengembang kita sulit gitu ya. Sulit untuk menghubungkan antara kebutuhan dan specification to the specific design issues they face. Antara kebutuhan dengan spesifikasi. Ketika kebutuhannya secara teori atau secara visi ya, oke kita bisa memenuhi needs, yuk kita bikin. Ternyata ada specific design issues, ada design issues ini, masalah-masalah desain yang sangat spesifik. Itu masalah desain yang sangat spesifik. Nah, saya harap ketika kalian melakukan PJBL ya, mengambil PJBL itu project based learning, Anda membuat proyek, saya harap Anda bisa menemui ini. Dan spesifiknya itu nggak harus lingkungan ya, tidak harus lingkungan. Pokoknya ada masalah tentang desain aja. Si customer mintanya apa, tapi kalian saya terbatas, saya hanya bisa mendesain seperti ini, misalkan seperti itu ya. Nah, dengan Anda mengalami ini adalah bentuk pembelajaran. Jadi Anda semakin merasakan, oke, memang benar ini apa yang diceritakan di sini. Si penulisnya, ya maklum ya, penulisnya aja kan udah berbelasan tahun, puluhan tahun. Apalagi punya paten ada 11.
pasti dia paham lah ya. Oke, for this reason, many teams practice design for X methodologies. Gitu. Karena ada masalah di sini, ya sudah kita gimana cara memecahkan masalah itu, si tim bikin metodologi. Namanya DFX. X-nya terserah. Kalau isunya tentang manufacturing, berarti ya design for manufacturing. Kalau masalahnya tentang lingkungan, berarti ya design for environmental. Ya, where X may correspond to one of those quality criteria. Ini tadi udah saya jelaskan. Nah, tapi the most common of this technology itu ini yang tadi saya katakan bahwa customer need itu yang paling banyak dijumpai adalah customer yang kriterianya adalah apa? Kriterianya adalah cost. Gimana caranya? Oleh karena itu, gimana caranya kita membuat manufacturing semurah-murahnya? Ya, contohnya misalkan kita pakai robot aja deh gitu daripada pakai orang. Kenapa nggak pakai orang? Karena kalau pakai orang selain banyak mengeluh, dia tidak tahan, dia cepat capek, terus produknya cacat karena dia capek itu ya produknya jadi cacat misalkan, jadi defect. Terus meskipun bisa diperbaiki, namanya rework. Nah tapi rework ini kan butuh uang lagi, gitu ya. Meskipun ini lebih murah ya, reward lebih murah daripada kalau kita bikin lagi gitu ya. Yaudah kita bikin dari awal, itu mahal memang. Bikin dari awal lebih mahal daripada reward. Reward ini nambah beberapa dolar gitu ya. Meskipun ini jarang ya. Nah, kalau dikit-dikit keluar duit, nggak produktif, ya akhirnya apa? Udah nggak produktif, banyak cacatnya. Nggak produktif tuh begini ya, satu orang ini kan gajiannya per apa namanya per jam. Kalau 1 jam cuma menghasilkan 10, padahal targetnya 20, jadinya mahal kan. Produknya jadi kebebanan oleh kelambatannya dia. Ini lambat ini. Jadi produknya mahal. Akhirnya customer need jadi berkurang. Maksudnya customer menjadi berkurang yang harusnya pasarnya 10.000 ya misalkan, terus karena ada harganya nggak cocok gitu, harganya nggak cocok dengan apa yang sudah diteliti ya, penelitian pasar itu di fase keberapa itu antara 0 atau 1. Makanya fase 1 itu ya. Customer need kan mintanya harga sekitar sekian dolar sampai sekian dolar. Gitu. Lewat dari sini nggak bakal beli. Kurang dari sini ya beli tapi ragu-ragu ya, jangan-jangan ada harga ada rupa gitu. Oh, murah banget. Terus ternyata gampang rusak. Gitu. Tapi ya jarang ya yang customer yang punya pemikiran itu, jarang, atau tidak peduli lah rusak, biarin ntar beli lagi gitu. Oke, which is of universal importance because it directly address tuh kan. Lagi-lagi ini ya manufacturing cost. Universal importance itu penting tapi sangat universal. Semua orang tuh menyadari dan setuju bahwa itu penting. Apa? Ini penting. Kenapa penting? Because it directly, karena bisa secara langsung menyelesaikan, addresses itu menangani tentang biaya apa? Biaya manufaktur. Makanya pakainya ini BFM.
This chapter is primarily about DFM, but it also intended to illustrate, contohnya, the general principle. Gitu. Meskipun chapter ini tentang DFM, tapi juga sedikit banyak ya, sengaja untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip di bawah ini. Ya, this principle, which apply to methodology achieving of any X. Terserah mau X-nya apa aja, yang penting prinsipnya ini. Apa sih prinsipnya? Detailed design decision can have substantial impact on product quality and cost. Itu ya, ketika kita memutuskan bagaimana detail desainnya seperti apa nih, kita putuskanlah gitu. Decision can have substantial impact. Itu prinsipnya. Product quality and cost. Jangan cuma quality doang gitu ya. Tapi harus ada cost-nya juga. Development teams face multiple and often conflict goals. Ini prinsip umum. Tapi ini maksudnya mengilustrasikan ya. Nanti akan diilustrasikan apa hubungannya detail design dengan quality and cost. Jadi hati-hati kalau mau bikin decisions. Terus nanti juga akan mengilustrasikan ini adanya konflik. Biasalah, ini pasti ada di antara kalian yang ngambil PJBL ya. Pasti kalian konflik ya. Perbedaan pendapat. Maksudnya konflik itu bukan berkelahi ya, cuma perbedaan pendapat aja. It is important to have metric with which to compare. Ya, akan diilustrasikan bahwa penting loh kita harus punya metrik. Metrik itu satuan. Kita harus pastikan, misalkan gini, kalau mau membandingkan produk A dengan produk B, apanya yang dibandingkan? Metrik apa gitu loh. Misalkan metrik berat. Misalkan handphone iPhone tuh yang sekarang iPhone 13 Max Pro dibandingkan dengan misalkan Android. Nah, bandinginnya apa? Pakai metrik apa bandinginnya gitu? Di-compare, dibandingin. Tapi kan ini alternatif desain ya, bukannya antar pesaing, bukan. Tadi yang saya kasih contoh tuh antar pesaing. Cuma yang paling penting tuh ini loh. Kalau mau bandingin, itu harus pakai metriknya dulu. Dramatic improvement often require substantial creative effort early in the process. Ya, nanti akan diilustrasikan bahwa kalau ingin improvement yang dramatis, ya 11-12 nih antara dramatis sama drastik ya. Kalau drama tuh kayak penuh dengan lika-liku gitu ya. Kalau drama ya. Harus ke sini dulu, harus ke situ, ke sini, ke situ. Jadi kalau drastik itu kan drastis banget tanpa perlu, saking drastisnya disebutnya radikal gitu ya. Radical improvement, waduh, nggak pakai proses, tidak melalui proses yang sudah ditetapkan itu, langsung aja sikat radical improvement. Tapi kalau ini dramatik, seringkali membutuhkan substansial creative effort, jadi usaha yang kreatif namun substansi. Namun substansi ini mohon dipahami ya. Kan ada yang substansi, ada yang tidak substansi. Misalkan substansinya si manifold itu adalah apa? Substansinya adalah kan manufacturing, di mana fungsi, ya, fungsinya bekerja. Sementara ada orang, misalkan tim, dia bikin effort, usaha yang kreatif. Terus apa kreatifnya? Di chat misalkan.
misalkan di chat. Nah, apakah itu substansi? Nah, jadi substansi itu tergantung dari si komponennya. Apakah komponen itu komponen fungsional? Ini saya ngomongin mata kuliah gambar teknik nih. Apakah komponen itu fungsional atau emosional? Emosional itu kayak misalkan kacamata lah, ya. Kalau kacamata kan dua-duanya. Tapi kacamata kan bisa dicat, bisa dibentuk macam-macam supaya menarik. Kalau itu yang menjadi substansialnya gitu, yang menjadi substansi dari si komponen, ya berarti ya boleh lah gitu ya. Kayak misalkan genteng rumah dicat gitu. Genteng rumah dicat, jembatan dicat, jalan layang dicat, trotoar dicat. Pertanyaannya, komponen-komponen itu yang saya sebutkan, dia itu komponen fungsional atau komponen emosional? Genteng itu fungsional atau emosional? Genteng. Ya tentunya dua-duanya genteng. Karena dia bisa melindungi dari panas, ya fungsional. Fungsinya adalah melindungi dari panas, melindungi dari hujan, melindungi dari angin kencang, melindungi dari apapun yang menimpa. Tapi juga genteng itu warna-warni, bisa menarik, mengundang decak kagum gitu ya. Kalau di gentengnya di otak-atik, bentuknya, warnanya, konturnya, teksturnya dan seterusnya. Tapi kalau trotoar, jembatan layang dicat, apakah itu substansi? Kreatif sih kreatif, tapi nggak substansi gitu. Oke? Nah, semua itu dibutuhkan pada saat early in the process, jangan di prosesnya di pas mau berakhir ya. Kalau mau berakhir itu namanya bukan dramatik ya, radikal gitu. Karena dramatik itu harus melalui berbagai proses ya, tidak sekonyong-konyong. A well-defined method assist the decision making process. Nanti ya kita akan di illustrate by example gitu ya. Clear my drawing. Oke. Nanti di sini metode yang sudah jelas gitu, sudah tertulis dengan jelas, sudah terdefinisikan dengan baik. Jadi bukan metode apa tuh? Bukan metode yang kurang baik, itu metodenya yang seperti air turun dari langit ke tanah terus diserap di tanah. Itu nggak nggak baik gitu ya. Metode yang tidak baik. Bikin sumur resapan terus itu kan metodenya begitu. Berharap air menyerap ke tanah, ternyata nggak nyerap-nyerap, terus disedot pakai pompa. Karena takutnya ini jadi sarang nyamuk atau sarang ular. Berarti apa tuh? Jadi yang pasti bukan a well-defined method. Gitu. Tidak baik gitu ya. Itu metode yang tidak baik, aneh gitu ya. Pada akhirnya pakai pompa dikuras. Sungguh terlalu emang. Oke, manufacturing cost is a key determinant of economic success of product. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. In simple terms-nya yang mudah dimengertinya adalah economic success depend on the profit. Ini cuma mau menjelaskan saja apa sih yang disebut economic. Jadi ada profit margin, tapi ini tidak akan saya jelaskan. Saya rasa Anda harusnya sudah dapat ya profit ini dapat
definisinya di AKB ya, akuntansi dan biaya, atau ekonomi teknik, gitu ya. AEB ya namanya mata kuliahnya, analisis estimasi biaya. Harusnya sudah dapat, jadi saya tidak menjelaskan. Profit margin is the difference, oke, udah. Economic success design is therefore about ensuring. Nah, ini kita mulai dari sini aja. Desain yang sukses secara ekonomik. Therefore about memastikan high product quality while minimizing manufacturing cost. Ya, DFM is one method for achieving this goal. Jadi di chapter ini adalah metode untuk mencapai this goal. Yang mana this goal, yang tadi kan? Oh, tunggu sebentar, ini ada titik kolom and koma. Efektif DFM, praktis penerapan DFM secara efektif akan mengarahkan kita ke biaya yang rendah, namun tanpa mengorbankan kualitas. Ini ada produk DFM ekonomik nih. Kalau mau tahu gimana caranya mendiskusikan model apa hubungannya manufacturing cost dengan ekonomi sukses, gitu. Itu ya yang tadi saya katakan di awal. Tadi saya bilang manufacturing cost-nya ditekan, tapi time gimana? Mengorbankan waktu yang harusnya diluncurkan bulan ini malah mundur 1 semester misalkan. Makanya harus ada modelnya itu, model yang menghubungkan antara manufacturing cost ke time. Ya. Tapi kalau di sini di chapter 18 itu menghubungkan antara manufacturing cost dengan sukses. Nanti kalau udah ketemu modelnya seperti ini misalkan, nah biasanya cari di sini nih, ini seimbang gitu. Kalau cost-nya misalkan ini cost ya, cost-nya turun banget nih, tapi di sini ini time gitu. Tapi sini 6 bulan, cost turun banget tapi 6 bulan gitu. Ya udah, cost-nya tinggi banget misalkan, mana cost-nya tinggi. Kalau di sini berarti di sini 1 bulan. Oke, nah makanya win-win solusinya di sini. Dia nggak terlalu telat, dia juga nggak terlalu cepat. Ya, kalau terlalu cepat nanti cost-nya juga terlalu tinggi. Tengah-tengah sini. Biasanya juga seperti itu biasanya, paling umum ya. Kalau yang versus itu. Nah, kalau ini kan manufacturing cost versus product quality. Biasanya seperti ini juga. Kalau cost-nya turun, di sini cost ya. Dibalik biasanya. Bentuknya nggak seperti ini. Cost turun, produk quality biasanya turun juga. Nah, kalau ini kan ini naik, ini turun, berarti bukan seperti ini ya modelnya. Berarti sejajar gitu. DFM requires a cross-functional team. Langsung saja di situ kita bisa lihat di sini sketches. Jadi ada tim yang bisa mengutilize information. Tim yang bisa utilize dicari sendiri ya. Informasinya tuh digunakan lah, istilahnya digunakan. Informasi apa? Tentang sketch, drawing, product specification, desain alternatif. Kemudian informasi tentang detail understanding of production. Di sini lebih ke teknik industri di sini ya. Jadi paham tentang produksi dan proses
perakitan ya. Proses produksinya gimana dan proses perakitannya gimana. Kalau proses produksinya tidak hanya teknik industri kalau ini ya. Ya sebenarnya ini asal muasalnya memang teknik mesin ya. Kalau teknik industri ini kan lahir dari teknik mesin. Teknik mesin yang pengkhususannya adalah manufaktur. Begitu. Nah, di pengkhususan manufaktur ini, di penjurusan manufaktur inilah seorang teknik mesin bisa paham ini. Gitu ceritanya. Cuma karena banyak mata kuliah tambahan, nggak hanya manufacturing, tapi juga ada urusan sosial juga dimasukin, mata kuliah lain. Akhirnya sempal gitu ya. Akhirnya saking banyaknya ini kan nggak mungkin diselesaikan oleh seorang teknik mesin sendiri. Maka perlu ada program sendiri. Namanya apa? Teknik industri. Program sendiri. Kemudian and estimates of manufacturing cost, production volume ini mata kuliah yang ada di teknik mesin juga ada ini, yang bagian manufaktur itu. Ya, sebenarnya sih teknik mesin tidak terlalu concern dengan ini. Ya, teknik mesin lebih concern kepada keselamatan. Ini udah pasti. Membuat mesin ya, membuat device, membuat tools, membuat engine, mesin itu harus selamat. Bagaimana caranya supaya selamat? Ini ditutup aja ini, ibarat kata ini bukan dihapus tapi ditutup, jangan diliatin gitu. Takutnya kalau ini diliatin, oh mahal banget ya kita bikin device gitu. Akhirnya ya kita bikin yang murah lah, tapi akhirnya apa? Nggak selamat gitu ya. Dan itu kan udah kejadian, tapi udah lama banget ya. Tahun 90-an lah. Mitsubishi Galant. Mitsubishi Galant itu yang 2500 cc kalau nggak salah. Itu ada perintah untuk mengurangi bobot tie rod. Akibatnya apa? Patah. Tapi patahnya nggak langsung ketika beli langsung patah, nggak. Dia butuh bertahun-tahun. Mungkin butuh 4 atau 5 tahun. Tie rod batang yang mengikat itu patah. Ketika melewati speed bump ya. Speed bump itu kayak polisi tidur gitu ya, tapi tajam terus kencang. Nah, patah dia. Jadinya nggak selamat. Jadi ya jangan salahin ini ya. Ya memang di Indonesia ini kayaknya belum ada aturan bagaimana cara membuat speed bump gitu ya. Kok bisa sampai patah itu. Tapi kan mobil-mobil lain nggak ada yang patah itu. Cuma dia doang yang patah nih, Mitsubishi Galant doang. Setelah ditelusuri, diteliti, diinvestigasi, itu kenapa kok ini doang aja bisa patah itu. Sementara mobil lain nggak patah. Oh ternyata ada perintah untuk bukan mengurangi kekuatan, perintah untuk mendesain ulang agar harganya turun. Oke, coba Anda bisa googling ya. Mengapa Mitsubishi Galant patah di tie rod depan. Patahnya nggak dua-duanya, jadi cuma salah satu aja ya. Ya, seingat saya itu kasusnya antara dua, jadi antara dia korupsi pejabatnya atau demi menurunkan biaya. Beda tipis memang. Sebenarnya dia tuh korupsi atau cuma pengen
cuma pengen murah gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, tadi masalah ini ya, estimate of manufacturing cost. Jadi tadi kita membahas tentang jurusan teknik mesin sama teknik industri. Kalau teknik mesin itu, kalau ini diperlihatkan cost-nya, bisa-bisa ya terpengaruh gitu ya. Wah, mahal banget ya, udah turunin gitu. Nah, makanya harus ada cross fungsional. Biarlah ini urusannya teknik industri. Nanti teknik industri akan berdiskusi dengan ahli keselamatan ya dari teknik mesin. Apakah bisa itu dikurangin? Kalau nggak bisa dikurangin, ya udah jangan diapa-apain ya. Cukup kekuatan untuk keselamatan itu jangan dikurangin. Kita akan mengurangi yang lainnya aja. Ya, ya contohnya yang tadi di atas ya, termoplastik. Yang tadinya aluminium menjadi manifoldnya menjadi berbahan termoplastik itu bakal selamat nggak? Nah, kalau selamat ya ya sudah terusin gitu. Pakailah plastik saja. Nah, cuman biasanya kalau termoplastik umur ya, biasanya umur bisa bisa aja murah tapi umurnya paling cuma 7 tahun atau 8 tahun udah eh, apa degradasi terus jadi brittle. Brittle itu apa ya? Rapuh. Brittle itu menjadi kecil-kecil gitu. Kayak kerupuk remah-remah gitu ya. Oke, production volume, ramp up timing, ya bisa nggak volumenya diperbanyak per hari supaya murah gitu ya. Karena kan biaya tenaga kerja kan tetap. Saya gaji under $20. Nah, gimana caranya supaya bisa memproduksi 1.000? Kalau dia cuma memproduksi 100, berarti kan mahal ya. 100 produk. Sementara ini dia kerja 10 jam, berarti kan $200. Nah, berarti 100 dibagi 200, begitu kan? Nah, kalau dia bisa memproduksi 1.000, berarti 1.000 dibagi 200. Itu ongkos produksinya. Berapa 1.000 dibagi 200 itu kan $5. Salah ya, 0,5 ya. Kok 0,5 sih? 1.000 dibagi 200 itu kan berapa? 5 ya? Oke. 0,4 ya. 2 dolar, sorry. 0,2. Ya, 0,2 berarti 200 dibagi 1.000. Kalau ini 200 dibagi 100 berarti $2 gitu kan. Yang ini harganya $2, yang ini harganya 0,2 dolar. Dan seterusnya ya. Intinya ini kita kembali ke sini. Kenapa sih kita butuh ini? Itu tadi saya bilang kalau hanya satu jurusan saja yang mengurusin, ya khawatirnya ada misalkan teknik industri tok yang ngurusin ini bahaya nanti barangnya jadi nggak selamat gitu ya. Yang tadi ya, yang mobil bisa patah itu, makanya harus ada cross functional, bekerja sama antar antar ya bisa sebutlah antar jurusan lah gitu ya. The FM is performed throughout the development process. Gitu katanya di FM ini dilakukan
di seluruh development proses. Nah, cuman kan tadi kita sudah lihat ya di bab 1, dia itu di sistem apa? Level design ya, sistem level design. Coba saya pause dulu sebentar. Tadi udah saya tutup soalnya. Ini tadi ya, kita tarik. Ya seharusnya berdasarkan ini ya mulai dari sini ya. Jadi tidak throughout. Throughout itu artinya seluruh ini ya, seluruh proses pengembangan produk, seluruh proses pengembangan produk itu disebutannya tadi throughout. Tapi tidak ya. Kalau menurut ini ya dia harusnya mulai dari sini. Tapi di paragraf di bawahnya itu di sini ya konsep development, coba kita lihat ya. Di sini dibilang DFM begins during the concept konsep development tadi. Nah, sementara di gambarnya itu coba sebentar. Ini ya. Dia mulainya di harusnya di fase 2 tapi dibilangnya di konsep development tapi di akhir-akhir ya. Jadi di kalimatnya itu ya di sini ya. When product function are being determined. Nah, product function and specific are sudah ditentukan itu biasanya di akhir-akhir gitu ya. Di akhir dari konsep development phase. When choosing a product concept, cost is almost always one of the criteria on which the decision is made. Even though cost estimate at this phase are highly subjective and approximate, cuma pendekatan saja gitu ya. Ini suka-suka si subjek itu si pelakunya ya, bukan objeknya. Jadi cost estimate at this phase gitu ya. Namanya juga estimate, itu are highly subjective. Namanya juga estimate. Estimate itu ya memperkirakan, jadi dengan cara pendekatan tertentu, namun juga ditambah subjektif. When product specification are finalized, the team makes trade-off. Ditukar between desired performance characteristic, antar karakter yang diinginkan. Ya. Tadi trade-off tentang kekuatan, kuat tapi mahal. Gitu. Pilih mana? Pilih kuat atau pilih mahal? Pilih kuat atau pilih murah gitu ya. Kalau pilih murah ya kekuatannya berkurang. For example, weight reduction may increase manufacturing cost. Ini tadi yang saya barusan kekuatan ya, bobot. Kalau ini bobot ini. At this point, the team may have an approximate bill of material. Pada poin apa namanya? Pada posisi sebelum trade off ya. Pada posisi kita menemukan ini bisa nih direduksi gitu. Jadi belum direduksi, cuma menemukan saja. Ini bisa direduksi. Maka ketika tim menemukan itu, the team may have an approximate bill of material, a list of part with estimate of cost. Nah di sini yang ini kan namanya menyelidiki ya, menyelidiki. Kita selidiki, bisa nggak ini? Kayaknya ini bisa, memang bisa dikurangi bobotnya gitu. Ya udah kita sidik, penyidik. Bukti-buktinya apa buktinya? Nah di sini buktinya. Buktinya coba kita lihat di sini ada bill of material. Bill of material itu daftar material-material. Kalau yang tadi kan aluminium gitu ya. Ini bukan material maksudnya properties ya, dia itu bill of component sebenarnya. A list of part ini daftar komponen. Bukannya daftar ini ada aluminium, ada plastik, ada besi gitu. Ada tembaga, bukan begitu ya. Tapi komponen. Yang mana komponen itu ada estimate cost-nya.
Gitu. Nah, yang tadi manifold, kalau ini dikurangin, yang bagian mana? Apakah semua? Atau jangan-jangan bisa dikombin antara plastik sama aluminium. Dikombin ada beberapa yang harusnya pakai aluminium, tapi ada juga yang pakai plastik. Ya, biasanya yang ini saya mau sedikit, biasanya yang bagian ini itu dipertahankan besi karena dia sebagai pengikat dan juga panasnya mulai dari sini. Panasnya kan mulai dari bawah karena ada piston ya, pembakaran. Dibakar, akibatnya panas, pas panasnya merambat ke sini. Terutama panasnya duluan ke sini gitu. Nah, makanya ini harusnya aluminium. Sementara yang atasnya gitu. Kalau saya pribadi seharusnya aluminium, terus ini plastik gitu. Tapi kan ternyata enggak, dia plastik semua. Nah, Anda lihat di sini tebal. Di sini tebal ini. Supaya kuat. Nah, di sini dikurangin. Ketebalan ini dikurangin. Jadi tipis, tipis, tipis. Tapi ada tulang di sini. Tapi ada tulang nih. Supaya tetap kuat. Meskipun tipis, tetap kuat. Itu bisa disebut juga weight reduction. Bobotnya berkurang, yang tadi aluminium menjadi plastik. Berkurang drastis, apalagi ini ditipisin. Sebenarnya ini bisa juga ditipis, dibikin tipis dan dibikin tulang-tulang bisa juga. Itu weight reduction juga. Oke, at this point, ini tadi udah. During the system level design phase of development, the team makes decisions about how to break up the product into individual component based in large measure on the expected cost and manufacturing complexity implication. Jadi berdasar. Jadi ini si tim ini make decision about bagaimana caranya break up the product into individual komponen, dipecah-pecah. Tapi dipecah-pecah berdasarkan komponen berdasarkan expected cost and manufacturing complexity implication. Kalau komponennya ada 100, maka itu dibagi-bagi, dikelompokkan berdasarkan ini. Measure on the expected. Biaya yang diharapkan, bukan yang diharapkan ya. Ya bolehlah expected cost, yang disangka gitu ya, yang diestimasi, yang diharapkan biayanya sekian, dan cara memanufakturnya kompleks apa enggak nih? Rumit nggak membuatnya? Komponen mana yang rumit, tapi juga komponen yang sesuai keinginan biayanya. Accurate cost estimate finally become available during the detail. Gitu. Jadi si estimate ini akan semakin akurat pada saat detail design phase ya, detail design phase of development. When many more decisions are driven by manufacturing concern. Ya. When many, ketika banyak decision yang keputusan itu lahir karena manufacturing concern, bukan cost ya, tapi ini cuma manufacturing doang. Ketika banyak ini, accurate cost estimate finally become available. Jadi maksudnya ketika nggak akurat, gitu loh, ini kurang bisa dipercaya nih. Udahlah kita pakai ini aja gitu. Keputusan apa ini? Keputusan memproduksi dengan metode apa gitu. Misalkan mau pakai casting atau pakai molding. Kenapa keputusan itu muncul? Karena ada ini driven by nanti ketika sudah kita sampai fase sini,
kemudian ada informasi yang lebih akurat tentang cost, maka ini biasanya diabaikan. Gitu. Atau bukan diabaikan. Jadi kalau menurut teori yang di statistik itu bias ya. Coba bias. Bias. Jadi decision ini bisa berubah karena ada informasi tambahan. Oke, seperti hakim misalkan. Hakim akan merubah keputusan yang tadinya tidak bersalah menjadi bersalah karena ada informasi tambahan. Sama juga dengan ini. When many more decisions are driven by manufacturing concern, accurate cost estimate finally become available during ini. Overview of the FM process. Oke, ini overview apa nih artinya overview ini? Jadi proses DFM secara umum lah, ya. Secara umum bisa dilihat di sini ada 5 secara umum. Kalau mau lebih detail, bisa dilihat di exhibit 13.3 ya, 13.3. DFM proses ini ada 5 langkah plus iteration. Iteration itu kalau dia muter gitu, kalau ada ini tidak memenuhi syarat ya, dia muter. Coba maksudnya muter gimana? 13. Ini dia iterationnya. Kalau good enough nggak? Cukup nggak? Bagus nggak? Enggak. Kalau enggak ya ke sini kita ulangi lagi. Reduce. Terus pertimbangkan. Hitung ulang. Bagus nggak hasilnya? Kalau enggak ya lagi. Kalau enggak apanya yang harus dikurangin, ya udah kurangin dari sini terus dihitung ulang. Itu yang disebut iteration. Iteration yang ada di sini ya. Estimate the manufacturing cost. Itu yang pertama. Tapi sebelum kita mengestimate, kita harus tahu dulu manufacturing cost itu apa aja. Isinya manufacturing cost itu apa aja. Kalau sudah diestimate, kalau sudah tahu apa saja yang menjadi komponen biaya dalam hal manufacturing, kalau sudah tahu, ya diestimasi, dijumlah, ya ditambah. Nah, estimasinya di sini. Sudah tahu estimasinya di sini? Sudah tahu? Oke, sekarang reduce the cost of component. Sebenarnya ini nggak usah hafalan, ini logik ini ya. Kita pakai logik aja daripada menghafalkan gitu. Nah, di sini komponennya di sini ada 3 di sini, ya. Yang difokuskan begitu. Ada cost of component, cost of assembly, cost of supporting production. Nah, gimana caranya mereduce cost of component, gimana caranya mereduce cost of assembly, merakit itu ada biayanya. Nah, gimana caranya supaya biaya rakitnya turun? Kemudian ini supporting production. Supporting production itu seperti pegawai yang buruh yang tidak langsung, ya. Tidak secara langsung bersentuhan dengan si komponen, dengan produk yang akan kita jual. Setelah tahu caranya ini juga tahu caranya, consider the impact. Apa dampak dari DFM decision di faktor-faktor yang lain? Jangan-jangan malah ada bom waktu gitu ya. Setelah kita meredus, ternyata ada bom waktu. Itu yang tadi saya katakan di contoh Mitsubishi Galant tadi ya. Mungkin niatnya itu baik, barangkali ya, saya nggak tahu. Ya mengurangi itu, tapi di tahun keberapa patah gitu. Karena fatigue itu apa? Fatigue itu sifat material ya.
fatigue. Sifat material itu kalau dia dibebani berkali-kali dinamis ya. Lama-lama dia lemah terus patah. Makanya itu kejadiannya beberapa tahun ke depan itu 4 atau 5 tahun ke depan. Dan itu bom waktu itu ya. Itu yang dimaksud bom waktu. Jangan-jangan setelah kita mereduce, jangan-jangan ada faktor lain ya yang dikorbankan. Tapi kita lihat nanti apakah benar seperti itu yang dimaksud. Oke, kemudian ini menjelaskan tentang, kita lihat di sini aja, ini sudah saya jelaskan tadi ya. This process is iterative ya. It is not unusual. Not unusual itu tidak lazim ya. Tidak lazim untuk menghitung ulang the manufacturing cost estimate, menghitung ulang estimasi biaya manufaktur, dan to improve the design of product dozen of time before agreeing that it is good enough. Jadi tidak lazim, yang tidak lazim itu bukan ini ya. Masa recompute apa tuh? Masa menghitung ulang disebut unusual, bukan ya. Kalau menurut saya ini yang tidak lazim itu before ya. Ketika setuju that sebenarnya ini that it is good enough atau enggak gitu loh. Agree. Jadi justru kalau kita ini before ya, before agreeing. Menurut saya ini malah harusnya usual ya. Oh iya, maaf. Not unusual. Ini kan negatif sama negatif ini ya. Kalau negatif sama negatif jadi apa? Jadi positif. Jadi ya maksudnya it is usual. Aduh, kenapa harus bikin kalimat seperti ini? It is usual gitu harusnya. Iteratif ini adalah hal yang biasa. Hal yang lazim untuk menghitung ulang sebelum setuju. Sebelum setuju dihitung ulang. Berarti usual dong ya. It is usual ya. Not unusual itu unusual itu sebutlah aneh lah ya. Gini aja dah, aneh. Unusual itu aneh. Berarti it is not aneh gitu. Ini tidak aneh gitu loh ya. Ini tidak aneh untuk menghitung ulang sebelum setuju ya, tidak aneh. As long as product design is improving, selama desain produknya itu membaik di DFM iterasinya, iterasi tersebut may continue even until pilot production begins gitu ya. Bisa aja terus-menerus berputar terus iterasi. Bahkan even gitu ya, bahkan sampai pilot production begins. At some point the design is frozen. Desainnya dibekukan and any further modification are considered formal engineering change. Paham nggak maksud itu? And any modifikasi yang lebih lanjut, yang lebih jauh, itu dipertimbangkan atau are considered formal or become part of the next generation of product. Ya udah,
next generation aja, misalkan kita mau modifikasi iPhone 12 nih gitu. Nah, daripada dilahirkan bersama iPhone 12, ditahan aja. Ditahan aja. Biarkan kita meluncurkan iPhone 12, nanti yang further modification-nya mungkin karena ada pertimbangan ini terlalu canggih, ya jadikan 13. Masukkan ke next generation aja, iPhone 13. In the next section kita menggunakan contoh ini ya, yang original, bukan yang plastik katanya. Original intake manifold as an example and explain how manufacturing costs are determined. Then, recognizing that accurate cost estimate are difficult. Iya, memang sulit. Jika tidak mungkin ya mungkin, tapi sulit. Sulit untuk didapat. We present several useful methods for reducing the cost of component. Ya, jadi si Profesor Carl ini akan mempersembahkan, memperlihatkan, menunjukkan ya several useful method for reducing the cost component, assembly, and production support. Oke. Oke, untuk sementara itu dulu ya. Ini sebenarnya gampang ini ya. Anda tinggal baca secara sabar gitu ya. Gampang, kenapa saya bilang gampang ya? Saya kasih contoh aja deh ya. Step 1, estimate the manufacturing cost. Tapi di sini tadi saya akan bilang, manufacturing cost itu apa dulu gitu. Apa dulu nih? Setelah tahu komponen dari manufacturing cost, baru kita estimasi. Contohnya ini nih. Di inputs include raw material, purchase komponen, ya, komponen yang dibeli, staff atau employee, energy, and equipment. Di output include finished good. Ini ada di sini ya. Jadi intinya ya. Intinya manufacturing cost itu ada di 13.4 ya. Di sini. Coba judulnya apa? Oh, salah. Di sini. A simple input output. Gitu. Ini sistem apa? Sistem manufaktur. Sistem manufaktur. Coba Anda lihat di PJBL ya. Di PJBL itu semua ada nih. Menghitung labor, terus ada equipment, terus waste juga ada kalau nggak salah. Tapi cost-nya di sini di mana nih? Nggak ada ya. Oke, jadi intinya manufacturing system tuh seperti ini, melibatkan ini. Nah, baru kalau pakai kacamata biaya, kacamata biaya. Maka ini semuanya harus ada, ini biaya berapa, biaya berapa, biaya berapa, biaya berapa, biaya gitu. Nah, finish good ada biaya nggak? Tergantung. Finish good itu kan biasanya dia pakainya kalau mau dikirim ke customer, dia kan ada namanya packaging kan. Nah, packaging ini masuk ke mana nih? Apakah dia masuk ke supplies? Apakah masuk ke tooling? Enggak. Packaging biasanya ya di sini. Dan itu ada sendiri biayanya. Ya. Kalau supplies gitu ya. Jadi TKN apa ya? Total komponen dalam negara ya, dalam negeri, TKDN. Misalkan TKDN-nya 80%, berarti raw materialnya 80%, nah yang 20%-nya biasanya begitu. Misalnya Toyota itu mesinnya impor dari Thailand ya. Tapi rangka, pelek, ban, elektronik 80% Indonesia bahan bakunya ya TKDN.
Nah, ini supplies-nya apa? Dia menyuplai mesinnya aja. Itulah. Oke. Oke, di sini apa nih? Estimate the manufacturing cost. Terus the unit manufacturing, ini langsung ke sini aja. Unit manufacturing cost of a product consists of cost in 3 kategori. Ternyata manufacturing cost tadi yang coba saya ulangi ya. Manufacturing cost yang ada di sini, dia ada 3, yaitu component cost, assembly cost, sama overhead cost. Kemudian juga ditambah ada transportation cost. Ini yang ini tidak bisa tidak ya. Kalau contohnya tadi manifold, ini tidak bisa tidak, ini pasti ada. Ini pasti ada. Tapi kalau transportation, ya bisa ada, bisa enggak. Ya. Makanya dia tidak dimasukkan ke dalam. Kenapa nih enggak nomor 4 sih? Gitu. Kenapa enggak nomor 4? Transportation cost ini kalau di overhead ya, dia masuknya ke shipping. Tapi transportation itu kan ada transportation eksternal sama internal ya. Kalau transportation eksternal ya, eksternal itu maksudnya ya dia kirim ke customer. Sementara kalau yang di internal ya transportation mengirim bahan baku ke mesin gitu. Kalau udah jadi setengah jadi mengirim lagi ke mana, ke bagian gudang, itu ada cost-nya juga. Oke. Saya rasa itu dulu untuk sementara. Kita akan di video selanjutnya akan kita bahas mulai dari mulai dari sini ya, step 1. Karena tadi barusan saya jelaskan hanya secara umum ya. Bagaimana step 1 ini secara umum harus ngapain dulu, yaitu harus memastikan manufacturing cost itu apa saja. Kemudian baru di estimate. Oke, baik, terima kasih telah menyimak video ini. Tentunya banyak yang kurang ya, karena video ini bermaksud untuk hanya sekilas, karena banyak halamannya ya. Kalau kita lihat di sini banyak halaman dan tidak cukup hanya satu video, maka supaya tidak jenuh, saya buat video ini bersambung ya, singkat dan bersambung. Tentunya karena singkat itu ada banyak kekurangan dan mungkin juga ada kesalahan tafsir. Yang penting no problem, kesalahan tafsir yang penting kita sama-sama melihat sumber utamanya, yaitu buku ini. Saya harap ada perbedaan tafsir antara saya dengan kalian. Itu justru yang saya harap, sehingga muncul ada diskusi. Oke, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya.